Ketika ia berbalik, sosok menyeramkan muncul, seorang roh bernama Nenek Turbo. Tanpa peringatan, Nenek Turbo menyerang Okarun, berniat mengambil biji milik Okarun. Di sebuah sekolah, terlihat seorang gadis yang sedang bertengkar dengan pacarnya. Dia bernama Momo Ayase. Ia masih merasa kesal karena kejadian itu, dan tidak tahu kemana akan melampiaskan amarahnya. Saat di lorong sekolah yang sepi, Momo berjalan perlahan dengan wajah murung. Hatinya masih terasa perih setelah diputuskan oleh pacarnya. Perasaan kecewa itu terus menghantuinya. Namun, langkahnya terhenti ketika ia melihat pemandangan yang tak biasa. Seorang anak laki-laki sedang dikelilingi dan dibuli oleh sekelompok siswa lain. Momo yang tak bisa tinggal diam, mendekati kelompok itu dan membubarkan mereka. Anak itu bernama Takakura Ken, biasa dipanggil Okarun. Momo menanyakan apa yang sedang dia baca. Namun, Momo langsung pergi meninggalkannya karena merasa tidak tertarik. Okarun mengejar Momo ke lorong sekolah. Ia mengaku sangat berterima kasih karena merasa terselamatkan dan menyangka Momo akan menjadi temannya. Dengan penuh semangat, ia mulai bercerita kepada Momo tentang obsesinya terhadap alien. Ia merasa bahwa Momo juga menyukai alien dan bersikeras bahwa alien itu nyata. Tetapi, Momo mengatakan bahwa ia tidak percaya pada alien baginya, hantu jauh lebih nyata. Okarun pun tertawa mendengarnya. Perbedaan keyakinan ini memicu perdebatan di antara mereka. Masing-masing berusaha membuktikan bahwa kepercayaan merekalah yang benar. Akhirnya, mereka membuat sebuah taruhan untuk mencari kebenaran. Keduanya akan mengunjungi lokasi yang terkait dengan keyakinan masing-masing. Momo akan pergi ke tempat yang diyakini berhubungan dengan alien, yaitu rumah sakit Naki. Sementara Okarun akan mendatangi lokasi terowongan yang dikenal penuh dengan fenomena supranatural. Setelah tiba di lokasi masing-masing, Momo dan Okarun memulai pencarian mereka untuk membuktikan keyakinan masing-masing. Di tengah perjalanan, Momo mengungkapkan bahwa ia percaya pada hantu karena neneknya adalah seorang medium roh yang terkenal. Mendengar itu, Okarun tersenyum dan berkata dengan ringan bahwa ia mempercayai alien bukan karena alasan tertentu, tetapi hanya karena ia menyukai mereka. Namun, suasana berubah ketika Okarun menemukan jejak kaki misterius di tanah. Ia berhenti, menatap jejak itu dengan penuh rasa ingin tahu. Ketika ia berbalik, sosok menyeramkan muncul, seorang roh bernama Nenek Turbo. Tanpa peringatan, Nenek Turbo menyerang Okarun, berniat mengambil biji milik Okarun. Sementara itu, di sisi lain, Momo juga terkejut bertemu dengan sekelompok alien yang langsung menangkapnya, berniat menjadikannya objek eksperimen. Alien-alien itu menggunakan kemampuan mereka untuk mengendalikan pikiran Momo, membuatnya nyaris tak berdaya. Namun, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dari ponsel Momo, Okarun tiba-tiba muncul dengan tubuhnya yang telah dikutuk oleh Nenek Turbo. Ia melawan para alien dengan kekuatan barunya, meskipun tubuhnya terlihat jelas berada di bawah pengaruh kutukan. Para alien yang ternyata juga menginginkan biji Okarun untuk eksperimen. Dan mereka pun bertarung dengan sengit. Di tengah kekacauan itu, Momo berhasil melepaskan diri dari kendali alien, berkat kemampuan psikis yang diajarkan oleh neneknya. Dengan ketenangan dan keberanian, ia membantu Okarun dengan mengusir Nenek Turbo dari tubuhnya. Namun, kemenangan ini tidak berlangsung lama. Nenek Turbo mengungkapkan bahwa ia telah berhasil mengambil biji Okarun. Ia menyatakan bahwa selama biji itu berada di tangannya, kutukan pada Okarun tidak akan pernah hilang. Nenek Turbo mengatakan jika Okarun ingin mendapatkan kembali bijinya, ia harus mendatanginya ke terowongan. Setelah kejadian yang penuh ketegangan itu, baik Momo maupun Okarun tak bisa lagi menyangkal kenyataan. Mereka berdua kini percaya bahwa hantu dan alien benar-benar ada. Dalam perjalanan pulang, mereka mendiskusikan rencana untuk menghadapi Nenek Turbo. Setelah pertempuran yang melelahkan, Momo membawa Okarun ke rumahnya untuk beristirahat. Namun, begitu mereka melewati gerbang, tubuh Okarun tiba-tiba terbakar hebat. Ia berteriak kesakitan, terjebak oleh penghalang spiritual yang dibuat oleh nenek Momo untuk melindungi rumah dari roh-roh jahat. Momo terkejut, segera melepaskan penghalang itu agar Okarun bisa masuk dengan selamat. Begitu mereka berada di dalam rumah, suasana memanas. Mereka berdebat sengit tentang biji Okarun yang telah diambil oleh Nenek Turbo. Momo merasa bersalah,
Sementara Okarun terlihat frustrasi karena kutukan itu semakin membebaninya. Ketegangan di antara mereka tiba-tiba terputus oleh suara bel rumah. Namun, bel itu terdengar aneh, suara yang menyeramkan dan tidak seperti biasanya. Momo langsung sadar, itu bukan bel biasa. Itu adalah tanda dari roh jahat. Ia panik, menyadari bahwa saat ia membuka penghalang tadi, ia juga telah membuka jalan bagi roh jahat untuk masuk. Tanpa membuang waktu, mereka bergegas menuju pintu belakang untuk memasang kembali penghalang spiritual. Namun, sebelum mereka berhasil, sesuatu yang mengerikan terjadi. Rumah mereka tiba-tiba terperangkap dalam sebuah penghalang baru yang diciptakan oleh roh jahat tersebut. Mereka kini terkurung bersama musuh yang tak terlihat. Roh jahat itu menampakkan dirinya, menebar teror dengan kekuatannya yang luar biasa. Meskipun tubuhnya masih berada di bawah pengaruh kutukan nenek Turbo, Okarun mencoba menggunakan kekuatan tersebut untuk melawan. Namun, kekuatan itu liar dan sulit dikendalikan, membuat situasi semakin berbahaya. Momo dan Okarun bekerja sama untuk melawan roh itu. Momo menggunakan kemampuan psikis yang dia pelajari dari neneknya. Sementara Okarun terus berusaha memanfaatkan kutukan nenek Turbo sebagai senjata. Namun, semakin lama pertempuran berlangsung, semakin jelas bahwa Okarun tidak mampu menahan kekuatan kutukan itu. Melihat keadaan yang semakin genting, Momo mengambil alih. Dengan tubuh yang babak belur dan kekuatannya yang nyaris habis, ia menghadapi roh jahat itu sendirian. Mengandalkan keteguhan hatinya dan kekuatan psikis yang diwariskan oleh neneknya, Momo akhirnya berhasil memasang kembali penghalang spiritual di tempat semula. Saat itu juga, roh jahat tersebut lenyap dalam sekejap dan suasana kembali tenang. Namun setelah kemenangan itu, Momo kelelahan dan jatuh pingsan di tempat. Di saat yang sama, tubuh Okarun kembali dikuasai oleh nenek Turbo, yang tertawa sinis seolah menegaskan bahwa pertempuran mereka masih jauh dari selesai. Di tengah ketegangan, nenek Momo tiba-tiba muncul. Dengan kekuatan spiritualnya yang luar biasa, ia menghadapi Okarun yang tubuhnya telah dikuasai oleh nenek Turbo. Pertarungan itu berlangsung sengit. Namun akhirnya nenek Momo berhasil menghentikan kutukan nenek Turbo dan mengusirnya dari tubuh Okarun. Saat Momo tersadar dari pingsannya, ia langsung mencari Okarun. Ia menanyakan kepada neneknya di mana Okarun berada. Namun, neneknya mengatakan bahwa Okarun kini berada di dalam kuil. Nenek Momo mengatakan, kutukannya untuk sementara telah dihentikan, tapi ada satu syarat, Okarun tidak boleh meninggalkan kuil, karena begitu ia keluar, kutukan itu akan aktif kembali. Mendengar itu, Momo terdiam sejenak, lalu dengan suara tegas mengatakan bahwa masalahnya belum selesai. Biji milik Okarun telah diambil oleh nenek Turbo, dan selama biji itu belum kembali, kutukan tidak akan benar-benar hilang. Di saat yang sama, Momo mengungkapkan kepada neneknya bahwa ia kini juga bisa menggunakan kekuatan spiritual. Nenek Momo terkejut mendengar keberanian dan kemampuan cucunya. Namun, ia memperingatkan Momo bahwa nenek Turbo adalah roh yang sangat berbahaya. Ia dikenal memiliki kecepatan hingga 100 km/jam, menjadikannya sulit untuk dilawan, terutama di wilayahnya sendiri. Nenek Momo dengan tegas menyarankan untuk tidak berurusan dengan nenek Turbo. Namun, Momo menentang pendapat itu. Dengan tekad yang kuat, ia bersikeras untuk membantu Okarun. Keesokan paginya, Momo dan neneknya melihat Okarun yang mulai menunjukkan perubahan wujud akibat pengaruh kutukan. Pada saat itu, Momo memutuskan untuk menunjukkan kepada neneknya kemampuan spiritual yang telah ia pelajari. Melihat semangat cucunya, nenek Momo memutuskan untuk melatihnya lebih jauh. Ia mengajarkan Momo bagaimana menggunakan indera kelima, sebuah kemampuan untuk merasakan aura roh melalui kulit. Dengan mata tertutup, Momo berhasil merasakan energi kutukan yang mengelilingi Okarun. Dalam waktu singkat, ia mampu menghentikan kutukan itu untuk sementara waktu. Dengan semua persiapan yang telah dilakukan, Momo, Okarun, dan neneknya bersiap untuk menghadapi tantangan besar.
Berdasarkan petunjuk dan instruksi dari Nenek Momo, mereka memulai perjalanan menuju terowongan tempat Nenek Turbo bersembunyi. Misi mereka mengalahkan Nenek Turbo dan merebut kembali biji milik Okarun. Setelah mereka tiba di terowongan, suasana menjadi semakin tegang. Dengan hati-hati, mereka mulai memasuki terowongan itu, menyusuri lorong yang semakin dalam. Tak lama kemudian, mereka terkejut menemukan kepala Nenek Turbo yang sangat besar yang tiba-tiba menyerang mereka dengan ganas. Dengan keberanian, Momo langsung menantang Nenek Turbo untuk adu kecepatan. Nenek itu mulai menghitung, dan Momo bersama Okarun berlari keluar dari terowongan, berusaha menghindar. Namun, nasib berkata lain, Momo tertangkap oleh Nenek Turbo. Dalam sekejap, nenek itu merasuki tubuh Okarun dan langsung menyerang Momo yang terjebak dalam perangkap. Namun, tak menyerah begitu saja, Momo menggunakan kekuatan indera kelima yang diajarkan oleh neneknya. Dengan tekad yang kuat, Momo berhasil menekan kekuatan Nenek Turbo dan akhirnya menangkapnya. Tetapi, bahaya belum berakhir. Roh kepiting yang menjaga terowongan itu muncul, marah karena mereka telah berhasil menangkap Nenek Turbo. Meski Nenek Turbo sudah keluar dari tubuh Okarun, Okarun masih bisa menggunakan sebagian kekuatan yang diwariskan oleh Nenek Turbo. Dengan kekuatan itu, mereka berdua berusaha melarikan diri dari kejaran roh kepiting yang mengerikan. Namun, dalam aksi kejar-kejaran itu, Nenek Turbo berhasil melepaskan diri dari genggaman Momo dan kembali merasuki tubuh kepiting raksasa yang mengejar mereka. Dalam pelarian yang semakin mendebarkan, mereka memanfaatkan kereta cepat untuk melarikan diri, namun Nenek Turbo terus mengejar mereka tanpa henti. Ketegangan semakin memuncak, hingga dengan bantuan kekuatan psikis yang diberikan oleh neneknya, Momo akhirnya berhasil mengalahkan Nenek Turbo. Dengan kemenangan yang diraih, mereka pun berhasil pulang dengan selamat.